Bayangkan kamu bisa keliling dunia tanpa harus beli tiket pesawat. Duduk santai, siapkan camilan, karena dalam beberapa menit ke depan kita akan menjelajah 21 destinasi paling indah di muka bumi. Dari air terjun megah di Afrika, gua es di Islandia, sampai desa warna-warni di Italia. Siap? Yuk kita mulai. Air terjun Victoria berada di Sungai Zambezi, perbatasan Zambia dan Zimbabwe, dan dikenal sebagai Mosi Oa Tunya atau asap yang mengguntur. Nama ini muncul karena kabut airnya bisa terlihat dari jarak puluhan kilometer, sementara gemuruh jatuhnya air terdengar seperti guntur. Air terjun ini memiliki lebar hampir 2 km dan ketinggian lebih dari 100 meter. Saat musim hujan, ratusan juta liter air jatuh setiap menit, menciptakan pelangi indah, bahkan kadang pelangi bulan pada malam purnama. Dari sisi Zambia, ada jembatan Knife Edge yang diselimuti kabut. Dari sisi Zimbabwe, jalur panjang memperlihatkan panorama penuh. Dan di musim kemarau, pengunjung bisa mencoba The Devil's Pool, kolam alami tepat di bibir jurang. Air terjun Victoria juga kaya cerita. Penduduk lokal percaya adanya roh sungai Nyami-Nyami, dewa berbentuk naga yang marah ketika bendungan Kariba memisahkannya dari istrinya. Kisah itu diyakini menyebabkan banjir besar dan gempa kecil, dan hingga kini Nyami-Nyami dianggap penjaga sungai Zambezi. Kawasan sekitarnya penuh satwa liar seperti gajah, kuda Nil, buaya, dan ratusan jenis burung. Wisatawan bisa safari atau menyusuri Zambezi saat matahari terbenam, melihat langit Afrika berubah oranye dan ungu dengan kabut air terjun berkilau di kejauhan. Sejak dicatat oleh penjelajah David Livingstone pada abad ke-19, Victoria Falls dikenal dunia sebagai salah satu keajaiban alam. Namun bagi masyarakat lokal, ia sudah lama menjadi tempat suci. Hingga kini, air terjun Victoria bukan hanya pemandangan megah, tapi pengalaman batin yang mengajarkan kagum dan rendah hati di hadapan alam. Bagan adalah kota kuno di Myanmar yang terkenal dengan ribuan sandi, stupa, dan pagoda yang tersebar di dataran luas di tepi sungai Irrawaddy. Antara abad ke-9 hingga ke-13, Bagan merupakan ibu kota kerajaan Pagan, kerajaan pertama yang menyatukan wilayah Myanmar modern. Pada masa kejayaannya, lebih dari 10.000 bangunan keagamaan berdiri di sini, meski kini sekitar 2.200 masih bertahan, menjadikannya salah satu situs arkeologi terbesar di Asia. Arsitekturnya memukau, stupa emas, pagoda bata merah, hingga kuil dengan lukisan dinding Buddhis. Beberapa yang terkenal adalah Ananda Temple dengan arsitektur simetris indah, Swezigon Pagoda yang menjadi model banyak stupa di Myanmar, serta Damayangi Temple, kuil terbesar dengan bata yang tersusun rapat tanpa celah. Bagan bukan hanya situs sejarah, tapi juga pusat spiritual Buddhisme. Banyak biksu masih berdoa di pagoda, dan suasana hening di dataran Bagan memberi nuansa sakral. Pemandangan paling ikonik adalah saat matahari terbit atau terbenam. Ketika cahaya keemasan menyinari ribuan stupa, seringkali disaksikan dari balon udara panas yang melayang di langit. Sejak 2019, Bagan resmi ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO, diakui karena nilai budaya, sejarah, dan keindahannya. Hari ini, Bagan menjadi salah satu destinasi wisata paling penting di Asia Tenggara, tempat di mana sejarah, agama, dan alam berpadu harmonis. Zhangye dan Xia adalah formasi geologi menakjubkan yang terletak di Provinsi Gansu, Cina. Kawasan ini terkenal dengan pegunungan berwarna-warni yang terlihat seperti lukisan abstrak raksasa. Warna merah, oranye, kuning, hijau, hingga ungu tersusun dalam lapisan bergelombang, menciptakan panorama unik yang disebut banyak orang sebagai pelangi di atas bumi. Keindahan ini terbentuk sekitar 24 juta tahun lalu dari endapan pasir merah dan mineral yang terus menumpuk, lalu tertekan oleh pergerakan tektonik hingga membentuk pegunungan.
Angin dan hujan selama jutaan tahun kemudian mengikisnya, menyingkap lapisan mineral dengan warna berbeda-beda. Zhangye-Danxia kini dilindungi sebagai Taman Geologi Nasional Zhangye-Danxia dan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak 2010. Jalur wisata dan dek observasi disediakan agar pengunjung bisa menikmati pemandangan tanpa merusak lingkungan. Waktu terbaik berkunjung adalah saat matahari terbit atau terbenam, ketika cahaya menyorot bebatuan dan membuat warnanya tampak lebih dramatis. Selain sebagai destinasi wisata, Zhangye-Danxia juga menjadi bukti luar biasa tentang kekuatan alam dalam membentuk lanskap bumi. Ia tidak hanya indah, tapi juga menyimpan kisah panjang sejarah geologi planet kita. Cinque Terre adalah kawasan pesisir menakjubkan di wilayah Liguria, Italia Utara, yang terdiri dari 5 desa bersejarah: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, dan Riomaggiore. Desa-desa ini terkenal dengan rumah-rumah berwarna-warni yang menempel di tebing curam, berpadu dengan laut biru, laut Liguria yang jernih. Sejarah Cinque Terre berawal lebih dari 1000 tahun lalu ketika penduduk membangun desa-desa kecil di tebing terjal untuk bertahan hidup dari serangan laut. Mereka juga membuat terasering di lereng bukit untuk menanam anggur dan zaitun, yang hingga kini masih menghasilkan anggur lokal dan minyak zaitun berkualitas. Keindahannya tidak hanya terletak pada arsitektur, tapi juga pemandangan alam. Jalur hiking terkenal seperti Sentiero Azzurro menghubungkan kelima desa dengan panorama laut dan kebun anggur di lereng bukit. Selain itu, kereta dan perahu tradisional memudahkan wisatawan menjelajahi tiap desa. Sejak 1997, Cinque Terre diakui sebagai warisan dunia UNESCO, dan kawasan ini juga dilindungi sebagai taman nasional serta cagar laut. Perpaduan sejarah, budaya, dan keindahan alam menjadikan Cinque Terre salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, tempat di mana kehidupan sederhana pesisir bertemu dengan panorama yang spektakuler. Danau Moraine adalah danau glasial yang terletak di Taman Nasional Banff, Alberta, Kanada, tepatnya di lembah 10 puncak pada ketinggian sekitar 1,885 meter di atas permukaan laut. Danau ini terkenal karena airnya yang berwarna biru toska cerah, hasil dari pantulan cahaya pada rock flower, partikel halus dari erosi glasial yang terbawa masuk ke dalam danau. Keindahan Danau Moraine sangat bergantung pada musim. Saat gletser meleleh di akhir musim semi dan awal musim panas, permukaan danau mencapai puncak airnya, dan warna biru kehijauannya tampak paling dramatis. Latar belakang 10 puncak gunung bersalju membuat pemandangannya sering disebut sebagai salah satu panorama alam terindah di dunia. Selain untuk menikmati pemandangan, Danau Moraine juga populer untuk aktivitas hiking, kano, dan fotografi. Jalur paling terkenal adalah Rockpile Trail yang hanya butuh sekitar 10 menit mendaki, tetapi menawarkan pemandangan ikonik yang sering muncul di kartu pos, poster, hingga pernah menghiasi uang kertas $20 Kanada lama. Danau ini merupakan bagian dari kawasan warisan dunia UNESCO Canadian Rocky Mountain Parks, dilindungi untuk menjaga keindahan dan ekosistemnya. Dengan kombinasi warna air yang unik, latar pegunungan megah, dan suasana tenang, Danau Moraine menjadi salah satu simbol paling ikonik dari alam liar Kanada. Taman Nasional Danau Plitvice adalah salah satu destinasi alam paling terkenal di Kroasia dan Eropa. Terletak di antara pegunungan Malakapela dan Lička Plješivica, kawasan ini dikenal dengan rangkaian 16 danau bertingkat yang saling terhubung oleh ratusan air terjun kecil dan besar, membentuk panorama yang menakjubkan. Airnya memiliki warna yang berubah-ubah, dari biru kehijauan hingga toska, tergantung cahaya matahari dan kandungan mineral di dalamnya. Keunikan Danau Plitvice terbentuk dari proses geologi selama ribuan tahun. Endapan kalsium karbonat menciptakan dinding travertin alami yang terus-menerus membentuk danau dan air terjun baru.
Karena proses ini masih berlangsung hingga sekarang, lanskap Fleet Fish selalu hidup dan berubah. Selain keindahan airnya, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Hutan lebat di sekitarnya dihuni oleh beruang cokelat, serigala, lynx, rusa, serta lebih dari 150 spesies burung. Jalur kayu dan jembatan sudah disediakan agar pengunjung dapat berjalan di atas air, melewati danau, dan air terjun tanpa merusak ekosistemnya. Sejak 1979, Fleet Fish ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Diakui karena nilai alamnya yang luar biasa. Dengan perpaduan danau jernih, air terjun yang indah, dan hutan liar, Danau Fleet Fish dianggap sebagai salah satu taman nasional terindah di dunia, sekaligus permata alam Kroasia. Gua laut di Algarve, Portugal adalah salah satu daya tarik alam paling ikonik di Eropa. Wilayah Algarve terletak di pesisir selatan Portugal dan dikenal dengan tebing kapur yang dramatis, pantai berpasir emas, serta deretan gua laut spektakuler yang dibentuk oleh erosi ombak Samudra Atlantik selama ribuan tahun. Yang paling terkenal adalah Benagil Cave, gua besar dengan lengkungan alami dan lubang di atapnya yang disebut mata, tempat sinar matahari masuk dan menerangi air laut biru jernih di dalam gua. Saat perahu kecil masuk, pemandangan cahaya yang memantul di dinding batu kapur berwarna keemasan menciptakan suasana magis. Selain Benagil, masih banyak gua lain di sepanjang pantai, seperti gua di Lagos, Albufeira, dan Carvoeiro, masing-masing dengan formasi unik berupa lengkungan, terowongan, hingga pantai tersembunyi. Untuk menjelajahi gua-gua ini, wisatawan biasanya menaiki perahu tradisional, kayak atau papan stand up paddle. Setiap sudut menyuguhkan pemandangan menakjubkan, laut biru Atlantik, tebing kapur tinggi, dan burung laut yang berterbangan di atasnya. Selain keindahan visual, gua laut Algarve juga menjadi simbol kekuatan alam yang terus-menerus membentuk garis pantai. Dengan kombinasi geologi unik, laut jernih, dan cahaya matahari, gua-gua ini menjadikan Algarve salah satu destinasi wisata pantai paling menawan di dunia. Vatnajökull adalah gletser terbesar di Islandia, sekaligus salah satu yang terbesar di Eropa, menutupi area sekitar 8% daratan negara tersebut. Di dalam gletser raksasa ini, terbentuk fenomena alam menakjubkan berupa gua-gua es yang setiap tahun memikat para penjelajah dan wisatawan. Gua-gua ini terbentuk ketika air lelehan dari permukaan gletser mengalir melalui celah, mengikis es, dan menciptakan lorong-lorong alami. Hasilnya adalah ruang-ruang bawah es dengan dinding transparan berwarna biru kristal hingga biru tua pekat. Warna tersebut muncul karena kepadatan es yang menekan gelembung udara, sehingga hanya cahaya biru yang menembus. Saat cahaya matahari masuk, seluruh gua tampak berkilau seperti istana kaca alami. Keunikan lain adalah sifatnya yang sementara. Gua es di Vatnajökull berubah setiap tahun. Bentuk, ukuran, bahkan lokasi bisa berbeda tergantung suhu, curah hujan, dan pergerakan gletser. Itulah sebabnya gua-gua ini sering disebut katedral es musiman, yang hanya bisa dikunjungi pada musim dingin, ketika es cukup stabil dan aman. Menjelajahi gua es biasanya dilakukan dengan pemandu profesional, lengkap dengan perlengkapan khusus. Selain memukau secara visual, pengalaman ini memberi gambaran langsung tentang kekuatan alam Islandia, tanah api dan es, di mana gunung berapi aktif tersembunyi di bawah gletser. Sehingga gua-gua es Vatnajökull bukan hanya atraksi wisata, melainkan juga simbol rapuhnya keindahan alam yang terus berubah. Mengunjunginya seperti memasuki dunia lain, seolah berjalan di dalam permata biru raksasa yang diciptakan oleh waktu dan alam. Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, terletak di lepas pantai Queensland, Australia.
Panjangnya mencapai sekitar 2.300 km dengan lebih dari 2.900 terumbu dan 900 pulau kecil, sehingga bisa terlihat bahkan dari luar angkasa. Keunikan utamanya ada pada keanekaragaman hayati. Terumbu ini menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, 400 jenis karang, ratusan spesies moluska, penyu laut, parimanta, hingga paus dan lumba-lumba. Selain itu, Great Barrier Reef juga menjadi habitat penting bagi dugong dan penyu hijau, dua spesies yang terancam punah. Secara ilmiah, terumbu karang terbentuk dari miliaran polip karang kecil yang membangun struktur kalsium karbonat selama jutaan tahun. Hasilnya adalah ekosistem yang bukan hanya indah, tapi juga vital bagi keseimbangan laut global. Karena nilai ekologis dan keindahannya, kawasan ini ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1981. Great Barrier Reef juga merupakan destinasi wisata kelas dunia, terkenal untuk snorkeling, scuba diving, dan pelayaran. Kota-kota seperti Cairns dan Early Beach menjadi pintu gerbang utama untuk menjelajahinya. Namun, terumbu ini juga rapuh. Perubahan iklim, pemanasan laut, dan pemutihan karang telah menjadi ancaman serius bagi kelestariannya. Dengan luas, keindahan, dan keragamannya, Great Barrier Reef bukan hanya ikon Australia, tetapi juga salah satu keajaiban alam terbesar di bumi, sekaligus pengingat betapa pentingnya menjaga laut untuk masa depan. Grand Canyon terletak di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, dan merupakan salah satu ngarai paling terkenal di dunia. Panjangnya sekitar 446 km, lebarnya bervariasi antara 6 hingga 29 km, dengan kedalaman mencapai 1.800 meter. Pemandangan tebing-tebing berlapis warna merah, oranye, hingga cokelat ini terbentuk selama jutaan tahun akibat erosi sungai Colorado yang terus mengikis batuan. Formasi batuan di Grand Canyon menyimpan catatan geologi bumi hingga 2 miliar tahun ke belakang. Setiap lapisan bebatuan menceritakan sejarah panjang perubahan iklim, laut purba, hingga pergeseran tektonik. Karena nilai ilmiah dan keindahannya, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 1919 dan kemudian masuk daftar warisan dunia UNESCO. Selain sebagai keajaiban geologi, Grand Canyon juga memiliki makna budaya. Bagi suku asli Amerika seperti Havasupai, Hopi, dan Navajo, ngarai ini adalah tanah suci yang syarat legenda dan spiritualitas. Hingga kini, mereka masih menjaga hubungan erat dengan wilayah tersebut. Grand Canyon juga menjadi destinasi wisata populer dengan jutaan pengunjung tiap tahun. Aktivitas favorit meliputi hiking di jalur terkenal seperti Bright Angel Trail, rafting di Sungai Colorado, hingga menikmati panorama dari South Rim atau North Rim. Sunrise dan sunset di tebingnya dianggap momen paling magis, ketika cahaya matahari membuat warna bebatuan tampak semakin dramatis. Geiranger Fjord adalah salah satu fjord paling indah di Norwegia, terletak di wilayah Møre og Romsdal. Panjangnya sekitar 15 km, dikelilingi oleh tebing curam yang menjulang hingga lebih dari 1.000 meter, sementara airnya berwarna biru kehijauan yang jernih. Pemandangan ini membuat Geiranger Fjord sering disebut sebagai permata dari fjord Norwegia. Fjord ini terbentuk selama ribuan tahun akibat erosi gletser yang memahat lembah Iu berbentuk dramatis lalu terisi air laut. Di sepanjang dinding fjord terdapat air terjun spektakuler seperti Seven Sisters, 7 Saudari, The Sweater, Sang Pelamar, dan The Bridal Veil, Kerudung Pengantin, yang mengalir deras dari pegunungan tinggi, menciptakan panorama yang memukau. Selain keindahan alam, kawasan ini juga memiliki sejarah budaya. Di lereng curam masih terdapat bekas pertanian tradisional Norwegia yang dulu ditinggali meski aksesnya sangat sulit. Kini, banyak situs tersebut dijaga sebagai bagian dari warisan budaya. Geiranger Fjord menjadi salah satu destinasi wisata utama Norwegia.
populer untuk pelayaran kapal pesiar, kayak, serta jalur hiking yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari atas fjord. Karena nilai alam dan budayanya, pada tahun 2005, Geiranger Fjord bersama Nerøy Fjord ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Dengan perpaduan air terjun dramatis, tebing menjulang, dan suasana tenang khas Norwegia, Geiranger Fjord bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol keagungan alam Skandinavia yang menakjubkan. Kastil Neuschwanstein adalah salah satu kastil paling terkenal di dunia. Terletak di Bavaria, Jerman Selatan, di dekat pegunungan Alpen. Kastil ini dibangun pada abad ke-19 atas perintah Raja Ludwig II dari Bavaria, yang dikenal sebagai Raja Dongeng. Pembangunannya dimulai pada tahun 1869, terinspirasi oleh kisah-kisah abad pertengahan serta musik komponis Richard Wagner yang sangat dikagumi Ludwig. Arsitektur Neuschwanstein memadukan gaya romantik dan neogotik dengan menara-menara runsing, jendela besar, dan dekorasi megah yang seolah keluar dari dunia fantasi. Bagian dalam kastil dihiasi mural yang menggambarkan legenda-legenda Jerman, terutama kisah para ksatria dan mitologi yang juga menjadi tema opera Wagner. Meski terlihat kuno, kastil ini sebenarnya dilengkapi teknologi modern pada zamannya, termasuk sistem pemanas, pipa air, dan bahkan bel listrik untuk memanggil pelayan. Namun, Raja Ludwig II hanya sempat menghuni kastil ini beberapa bulan sebelum wafat pada 1886, sehingga banyak ruangan tidak pernah selesai dikerjakan. Kini, Neuschwanstein menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Jerman, dengan jutaan pengunjung tiap tahun. Kastil ini juga terkenal sebagai inspirasi bagi istana Sleeping Beauty di Disneyland. Dengan perpaduan sejarah, arsitektur memukau, dan suasana dongeng, Kastil Neuschwanstein bukan hanya simbol Bavaria, tetapi juga ikon romantisisme Eropa yang abadi. Machu Picchu adalah situs peninggalan suku Inca yang terletak di puncak pegunungan Andes, Peru, pada ketinggian sekitar 2.430 meter di atas permukaan laut. Kota kuno ini dibangun sekitar abad ke-15 oleh Kaisar Inca Pachacuti dan sering disebut sebagai kota hilang suku Inca karena lama tersembunyi dari dunia luar hingga ditemukan kembali oleh penjelajah Hiram Bingham pada tahun 1911. Kompleks Machu Picchu terdiri dari ratusan bangunan batu yang disusun tanpa semen, namun begitu presisi sehingga masih berdiri kokoh hingga kini. Di dalamnya terdapat kuil, teras pertanian, serta kawasan hunian. Beberapa struktur penting termasuk Intihuatana, batu upacara yang diduga berfungsi sebagai kalender astronomi, kuil matahari, dan kuil 3 jendela. Fungsi Machu Picchu hingga kini masih diperdebatkan. Ada yang meyakini sebagai kediaman kerajaan, pusat religius, atau lokasi ritual astronomi. Teras-teras pertaniannya menunjukkan kecerdasan teknologi Inca dalam mengelola lahan di daerah pegunungan curam. Selain nilai arkeologinya, Machu Picchu menawarkan pemandangan spektakuler berupa tebing terjal, sungai Urubamba yang berkelok di bawahnya, dan hutan awan tropis yang menyelimutinya. Kombinasi keindahan alam dan sejarah menjadikannya salah satu destinasi paling ikonik di dunia. Pada tahun 1983, Machu Picchu ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan pada 2007 masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Kini, Machu Picchu bukan hanya simbol kejayaan peradaban Inca, tetapi juga pengingat akan kemampuan manusia beradaptasi dengan alam. Petra adalah kota kuno yang terletak di Yordania Selatan, terkenal karena bangunannya yang dipahat langsung dari tebing batu merah muda. Kota ini merupakan ibu kota bangsa Nabatea yang menguasai perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang berharga di wilayah Timur Tengah pada abad ke-4 SM hingga abad ke-2 M. Salah satu ikon Petra adalah Al-Qasneh atau The Treasury,
sebuah fasad megah yang dipahat dari batu pasir setinggi sekitar 40 meter. Selain itu, Petra memiliki ribuan struktur lain, termasuk kuil, teater, makam, dan sistem saluran air canggih yang memungkinkan kota ini bertahan di tengah gurun kering. Jalan masuk utama ke kota yang disebut Sikh adalah ngarai sempit sepanjang 1,2 km dengan tebing tinggi di kedua sisi, memberikan pengalaman dramatis saat pengunjung tiba di kota utama. Keunikan Petra tidak hanya terletak pada arsitektur, tetapi juga pada sistem irigasi dan pengelolaan airnya yang luar biasa. Bangsa Nabatea mampu mengalirkan air hujan ke reservoir dan saluran bawah tanah, sehingga kota ini bisa hidup di tengah lingkungan yang sangat kering. Petra ditinggalkan pada abad ke-7 akibat perubahan jalur perdagangan dan gempa bumi, hingga ditemukan kembali oleh penjelajah Swiss Johann Ludwig Burckhardt pada 1812. Pada tahun 1985, Petra ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan kini menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Timur Tengah. Dengan perpaduan keindahan alam ngarai, arsitektur yang diukir dari batu, serta sejarah perdagangan dan budaya Nabatea, Petra bukan hanya situs arkeologi, tetapi juga simbol kecerdikan dan kreativitas manusia menghadapi tantangan alam. Belanda terkenal di seluruh dunia sebagai negara penghasil bunga tulip, dan setiap musim semi, lanskapnya berubah menjadi lautan warna-warni yang menakjubkan. Ladang tulip ini sebagian besar berada di wilayah Keukenhof, Noordoost-Polder, dan sepanjang provinsi Noord-Holland dan Zuid-Holland, dengan hamparan bunga yang membentang hingga puluhan hektar. Bunga tulip pertama kali diperkenalkan ke Belanda pada abad ke-16 dari Kekaisaran Ottoman, dan segera menjadi simbol status karena keindahannya yang eksotis. Pada abad ke-17, Belanda mengalami fenomena ekonomi yang dikenal sebagai tulip mania, di mana harga bunga tulip melonjak hingga sangat tinggi karena permintaan yang luar biasa. Ladang tulip Belanda biasanya ditanam dalam barisan warna-warni yang rapi, memadukan merah, kuning, ungu, oranye, dan putih. Sistem pertanian modern memungkinkan bunga tumbuh merata dan panen efisien, sementara jalan setapak atau kanal di antaranya memberi pengunjung pengalaman visual yang spektakuler. Keindahan ladang ini juga menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk berjalan-jalan, bersepeda, atau mengambil foto. Selain keindahan visualnya, ladang tulip juga menjadi bagian penting dari ekonomi Belanda. Bunga ini diekspor dalam jumlah besar ke berbagai negara, dan industri bulbnya mendukung ribuan pekerjaan. Keindahan dan budaya tulip menjadikan ladang bunga ini ikon nasional, sekaligus simbol tradisi dan inovasi pertanian Belanda. Dengan paduan warna-warni yang memukau, sejarah yang kaya, dan nilai ekonomi serta budaya, ladang bunga tulip di Belanda bukan sekadar panorama musim semi, tetapi juga warisan yang menghubungkan manusia dengan alam dan kreativitasnya. Lubang biru besar adalah fenomena alam bawah laut yang terkenal di lepas pantai Belize, bagian dari Barrier Reef Belize, yang merupakan terumbu karang terbesar kedua di dunia. Lubang ini berbentuk sempurna seperti lingkaran raksasa dengan diameter sekitar 300 meter dan kedalaman mencapai 125 meter, sehingga menjadi tujuan favorit para penyelam dari seluruh dunia. Lubang biru besar terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu selama zaman es, ketika gua-gua kapur di daratan runtuh akibat kenaikan permukaan laut, membentuk lubang vertikal yang kemudian terisi air laut. Dindingnya yang curam dan airnya yang sangat jernih memberi pengalaman menyelam yang unik, di mana penyelam dapat melihat stalaktit purba, formasi batu kapur, dan berbagai spesies laut yang hidup di dalamnya. Ekosistem lubang biru besar sangat kaya. Di bagian atasnya terdapat karang dan ikan tropis berwarna-warni. Sementara di kedalaman lebih dari 40 meter, penyelam bisa bertemu hiu karang, pari, dan kadang-kadang penyu. Kondisi air yang tenang dan visibilitas yang tinggi
membuat lokasi ini ideal untuk eksplorasi fotografi bawah laut dan penelitian ilmiah. Lubang Biru Besar diakui secara internasional sebagai ikon geologi dan wisata, termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO karena menjadi bagian dari sistem terumbu karang Belize yang luas. Fenomena ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menjadi simbol kekuatan alam dalam membentuk lanskap laut dan ekosistemnya. Dengan bentuknya yang dramatis, kedalaman misterius, dan kehidupan laut yang melimpah, Lubang Biru Besar adalah salah satu keajaiban alam dunia yang paling mengagumkan dan mendebarkan bagi pengunjung maupun ilmuwan. Pamukkale, yang dalam bahasa Turki berarti Kastil Kapas, adalah fenomena alam unik yang terletak di Provinsi Denizli, Turki Barat Daya. Tempat ini terkenal dengan teras-teras travertin putih yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat dari mata air panas alami. Air panas ini mengalir perlahan menuruni tebing, meninggalkan lapisan mineral putih yang terlihat seperti salju atau kapas raksasa. Proses pembentukannya terjadi selama ribuan tahun. Air panas yang mengandung mineral tinggi terus mengalir mengendapkan kalsium karbonat di permukaan batuan. Akibatnya, terbentuk teras bertingkat yang menyerupai tangga raksasa atau kastil putih alami. Air yang mengalir tetap hangat, sehingga pengunjung dapat merendam kaki dan menikmati sensasi unik berjalan di atas teras berwarna putih bersih. Selain keindahan alamnya, Pamukkale juga memiliki nilai sejarah. Di dekat teras ini terdapat kota kuno Hierapolis yang didirikan pada abad kedua sebelum Masehi. Kota ini dikenal sebagai pusat spa dan kesehatan pada zaman Romawi, dengan pemandian termal, teater, dan nekropolis yang masih tersisa hingga sekarang. Kombinasi keajaiban alam dan situs arkeologi membuat Pamukkale menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Turki. Pamukkale ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada 1988 karena keunikan geologis dan nilai sejarahnya. Tempat ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara alam dan budaya manusia. Dengan teras putih yang dramatis, air hangat yang menenangkan, dan situs kuno yang kaya sejarah, Pamukkale adalah pengalaman alam dan budaya yang tak terlupakan. Santorini adalah salah satu pulau paling terkenal di Yunani, bagian dari kepulauan Cyclades di Laut Egea. Pulau ini terbentuk dari letusan gunung berapi besar sekitar 3.600 tahun yang lalu, yang menciptakan kaldera besar dan tebing curam yang kini menjadi ciri khas Santorini. Bentuk pulau yang dramatis ini menjadikannya salah satu pemandangan paling ikonik di dunia. Santorini terkenal dengan desa-desa putih berarsitektur khas Sikladik, atap kubah biru, dan jalan-jalan sempit yang menanjak di tebing. Desa seperti Oya dan Pira menjadi favorit wisatawan karena panorama matahari terbenam yang spektakuler, di mana langit dan laut berbaur menjadi gradasi warna oranye, merah, dan ungu. Selain keindahan visual, Santorini juga memiliki nilai sejarah dan arkeologi. Kota kuno Akrotiri, terkubur di bawah abu vulkanik, menunjukkan bahwa peradaban Minoan pernah berkembang di pulau ini sebelum letusan besar. Situs ini memberi wawasan tentang kehidupan masyarakat kuno dan teknik bangunan mereka yang canggih. Pulau ini juga dikenal dengan pantai uniknya, dengan pasir hitam atau merah akibat aktivitas vulkanik, serta hasil bumi lokal seperti anggur khas Santorini yang ditanam di tanah vulkanik. Wisatawan dapat menikmati aktivitas seperti berlayar di sekitar kaldera, berenang di pantai vulkanik, dan mencicipi kuliner khas Yunani sambil menikmati pemandangan dramatis. Dengan kombinasi tebing curam, arsitektur putih dan biru, pantai vulkanik, serta sejarah kuno, Santorini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol keindahan alam dan budaya Mediterania yang tak tertandingi. Salar de Uyuni adalah dataran garam terbesar di dunia, terletak di wilayah barat daya Bolivia, di dataran tinggi Altiplano. Luasnya mencapai sekitar 10,582 km persegi, membentang sejauh mata memandang.
sehingga permukaannya tampak seperti cermin raksasa ketika tertutup air hujan tipis. Fenomena ini menciptakan refleksi langit yang sempurna, seakan bumi dan langit menyatu. Salar de Uyuni terbentuk dari danau prasejarah yang mengering ribuan tahun lalu. Lapisan garamnya sangat tebal, dengan ketebalan rata-rata mencapai 2 hingga 10 meter, dan sebagian besar garam ini murni, menjadikannya salah satu cadangan garam terbesar di dunia. Di bawah permukaan garam terdapat cadangan litium yang melimpah, mineral penting untuk baterai modern. Selain keindahan alamnya, Salar de Uyuni juga memiliki pulau-pulau unik seperti Isla Inkahwasi yang dipenuhi kaktus raksasa dan memberikan pemandangan dramatis di tengah hamparan garam putih. Dataran ini menjadi tujuan favorit untuk fotografi karena efek visualnya yang menakjubkan, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Salar de Uyuni juga merupakan destinasi wisata budaya. Di dekatnya terdapat desa-desa tradisional dan museum garam yang memperkenalkan sejarah dan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, dataran ini menjadi bagian dari ekosistem unik tempat flamingo Andes dan burung lainnya berkembang biak pada musim tertentu. Dengan luas yang menakjubkan, permukaan reflektif yang memukau, dan nilai ekonomi serta ekologisnya, Salar de Uyuni bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga simbol kekayaan alam Bolivia yang luar biasa. Teluk Navagio juga dikenal sebagai Shipwreck Beach, terletak di Pulau Zakynthos, Yunani. Teluk ini terkenal karena pasir putihnya yang bersih, air laut biru jernih, dan tebing kapur curam yang mengelilinginya, menciptakan pemandangan dramatis yang memukau pengunjung dari atas tebing maupun di pantai. Nama Navagio berarti kapal karam, berasal dari bangkai kapal MV Panagiotis yang terdampar di teluk pada tahun 80-an. Kapal ini diyakini pernah digunakan untuk penyelundupan dan kini menjadi ikon wisata yang menambah daya tarik visual lokasi ini. Hanya dapat diakses dengan perahu, sehingga kesan eksklusif dan dramatis dari teluk ini tetap terjaga. Teluk Navagio terbentuk dari erosi laut yang mengikis tebing kapur, menciptakan teluk semi tertutup dengan pasir halus dan air biru kehijauan. Pantainya yang relatif kecil membuatnya terasa privat, sementara tebing tinggi di sekelilingnya menjadi lokasi populer untuk fotografi dan menikmati panorama dari ketinggian. Selain keindahan alamnya, Teluk Navagio juga menjadi simbol pariwisata Yunani, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk berjemur, berenang, dan menyelam di perairan jernihnya. Kombinasi pasir putih, air biru, dan kapal karam memberikan pengalaman unik yang tidak ditemukan di banyak pantai lain. Dengan pemandangan dramatis, sejarah kapal karam, dan suasana eksotis di tengah Laut Ionian, Teluk Navagio bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ikon alam dan budaya Yunani yang memikat dan tak terlupakan. Venesia adalah kota unik yang terletak di timur laut Italia, dibangun di atas lebih dari 100 pulau kecil yang dipisahkan oleh kanal-kanal dan dihubungkan oleh ratusan jembatan. Kota ini dikenal sebagai kota air karena sistem kanalnya yang menggantikan jalan raya, menjadikannya destinasi wisata yang tak tertandingi di dunia. Sejarah Venesia dimulai sekitar abad ke-5 ketika penduduk melarikan diri dari serangan bangsa barbar dan membangun pemukiman di Laguna. Kota ini kemudian berkembang menjadi Republik Venesia, pusat perdagangan penting antara Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad, terkenal dengan perdagangan rempah-rempah, kain, dan barang seni. Ikon Venesia mencakup kanal besar, Grand Canal, yang membelah kota, Piazza San Marco dengan Basilika San Marco yang megah, dan jembatan Rialto yang ikonik. Transportasi tradisional menggunakan gondola dan vaporetto, bus air, memberikan pengalaman unik menjelajahi kanal sambil menikmati arsitektur gotik, renaissance, dan barok yang indah. Venesia juga dikenal dengan budaya dan seninya. Kota ini menjadi tuan rumah Karnaval Venesia,
terkenal dengan topeng dan kostum mewah, serta biennale seni dan festival film internasional yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Seni, sejarah, dan arsitektur kota ini menjadikannya simbol warisan budaya Eropa. Dengan kanal yang mempesona, bangunan bersejarah, dan atmosfer romantis yang khas, Venesia bukan hanya tujuan wisata, tetapi juga ikon budaya dan sejarah dunia yang hidup, di mana manusia dan air berpadu, harmonis membentuk kota yang tak terlupakan. Nah, kita sudah keliling dunia dalam beberapa menit, dari air terjun megah di Afrika, gunung pelangi di Tiongkok, sampai kota romantis di Italia. Mana destinasi yang paling bikin kamu pengen langsung packing? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus jalan-jalan bareng. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.